Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil bisa berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersyukur secara pribadi kepada Tuhan. Akuilah bahwa kalau kita ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Sekalipun engkau datang, dia akan memberikan kekuatan, kelegaan, memberikan jawaban kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Pastikan engkau pulang dari tempat ini akan mengalami damai sukacita, kemenangan, membawa yang luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Boleh kami berdiri bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti. Lebih lagi katakan sebab kau besar. Sebab kau besar. Yes Tuhan, sungguh engkau Allah yang besar, Allah yang hebat. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Katakan bersama saya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengalami kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan kami rindu lebih lagi bersukacita, berglori untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan salam kepada kanan kiri yang minimal 2 orang, 3 orang. Katakan kamu luar biasa. Haleluya. Pastikan Anda senyum. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap berdiri, amin. Haleluya. Kita akan pujian kita, dengarkanlah suara Nabi ini. Suara Nabi memanggil sebuah umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil sebuah umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini datang untuk Yesus Tuhan. Siap maju janganlah lenyap. Yesus kawinlah kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya keluar dari surga, berduri kami sembah, kami lagu gerejanya. Oh, api kemuliaannya keluar dari surga.
kepala Bapak Ibu, haleluya. Kami semua mengikat gereja-Nya untuk hati kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita pada dunia bahwa Yesus sekarang lebih hati kemuliaan-Nya. Siap memuji Tuhan, oleh kanan kirinya semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Saudara terima ini tahun pembebasan. Haleluya. Dengarlah sang kata membawa kebebasan bagi semua orang. Ingatlah kau inilah tahun yang angkat tanganmu, bebaskan kawannya. Sekali lagi katakan saudara, dengarlah sang kata membawa kebebasan bagi semua orang. Biarlah kau tahu inilah tahun yang angkat tanganmu, bebaskan kawannya. Dan mengilang haleluya. Ini tahun benar, ini tahun pembebasan. Semua kawannya dilepaskan. Haleluya. Tidak lupu dan tak lupa melompat bersorak lagi. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua kawannya dilepaskan. Haleluya. Tak lupu dan tak lupa melompat bersorak lagi. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Oh, semua kawannya dilepaskan. Haleluya. Tidak lupu dan tak lupa melompat bersorak lagi. Tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Bagi Yesus, saya hitung kebenarannya tidak boleh putus. Saya hitung 1 sampai 10. Kita terus bertepuk tangan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. 1, 2, 3, kami dasar lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haleluya. Haleluya. Dan
yang sudah bersuka cita, dipersilakan duduk. Baik, saat ini kita akan menyaksikan bersama persembahan pujian atau vokal guru dari Panti Asuhan Pulang Sukacita Abadi. Waktu dan tempat bersama. Iya, tadi kita jumpa di bawa apa kursi. Mungkin aku ulang lagi. Kan enggak. Dia nggak tahu namanya udah tahu. Joshua biasa. Dua gampang. Bapak Ibu, ini anak-anak kita dari Panti Asuhan Sukacita Abadi. Mungkin kita berikan si menyanyi untuk Tuhan. Ada yang digerakkan untuk membantu, boleh juga ya. Kalau tidak ada dalam doa di hati kita, Tuhan berkatilah anak Panti Asuhan dengan Sukacita Abadi. Amin. Amin.
tepuk tangan. Doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga mereka sehat selalu dan seluruh keperluan mereka dipenuhi, dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita boleh kasih yang terbaik untuk Tuhan kepada petugas. Boleh nanti maju ke depan dan kita berdoa bersama. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk mendukung kegiatan pelayanan PES dan KKN di tempat ini. Dan kami belajar memberi dengan sukacita. Dan biarlah melalui ini kami juga semakin melihat berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita menyanyi ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjamah kita, memberikan kita kekuatan, dan firman Tuhan juga menjadi jawaban bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman. Kami mencoba Engkau. Kami menduga sabda yang hebat, yang luar biasa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa, berfirman melalui Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepada-Mu kami berserah. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu. Tuhan Yesus yang
Bagi Allah segala pujian dan syukur yang boleh kami naikkan pada malam ini, ya. Sebab Engkau layak dipujikan, diagungkan. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, pemegang kendali atas kehidupan kami. Pujian hormat kami bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya saat kami rindu memuji dan menyembah, maka sukacita surgawi memenuhi kehidupan kami. Kami percaya di tempat ini ada kuasa dari yang maha tinggi dan bekerja atas kehidupan kami. Kami yang datang dengan kerinduan yang terdalam, akan ada ya Tuhan kepuasan yang terjadi melalui ya Tuhan kehadiran kuasa-Mu yang menjamah dan memulihkan kami pada malam hari. Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan melihat setiap ya Tuhan beban hidup kami, Tuhan melihat keadaan kehampaan yang mungkin sedang melanda kami. Tuhan sedang melihat ya Tuhan keadaan yang sedang ya Tuhan amburadul yang sedang ya Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Dan hari ini kami percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Kuasa yang besar terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan segala perkumpulan diberikan kemenangan. Datang dengan yang Tuhan Yesus beban hidup, pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Yang mengundang Roh Allah ada bersama-sama dengan kami pada malam hari. Yang membuka hati kami selebar-lebar. Tidak ada satupun yang tidak dilawan oleh Tuhan. Tidak satupun yang tidak dipulihkan oleh Tuhan. Karenanya Tuhan, lawanlah kami oleh kuasa dan membawa hati yang penuh dengan kerinduan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami mengalami pemulihan yang dahsyat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami. Sebentar firman-Mu akan diberikan. Tuhan urapi hati dan pendengaran kami. Kiranya firman-Mu akan ya Tuhan mengalir seperti sungai dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu dapat mengerjakan hal-hal yang besar, dapat mengerjakan ya Tuhan Yesus hal-hal yang tidak terpikirkan atas kami. Firman-Mu berkuasa dan tidak pernah berubah. Saat kebenaran-Mu diberitakan, maka mujizat terjadi bagi kami, maka keadaan kami dipulihkan. Karena ada kuasa dalam kebenaran firman Allah, ada pemulihan di dalam kuasa firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua. Roh Allah bekerja pada malam hari ini. Kami ya Tuhan berkumpul bersama di tempat ini karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang besar. Lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di wilayah ini. Kami percaya ya Tuhan ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada pemulihan, dan ada ya Tuhan kuasa yang mengalir. Di mana ada ya Tuhan Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kami mendengar firman-Mu. Buka hati kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang rindu pemulihan dari Tuhan sama yang katakan amin. Berita muliaan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Karena saya mengajak kita 3 kali katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari 1, 2, 3 ya haleluya, haleluya, haleluya. Berita yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Kita tetap bersuka cita menikmati pujian penyembahan yang cukup menyegarkan jiwa kita hari ini. Dan saya percaya saudara-saudara kita yang mungkin pun beban kehidupan, dalam pujian kita ada kuasa yang mengalir dalam hidup. Salam sejahtera bagi kita semua. Oras, oras, shalom, yahoo, macua-cua. Ada yang lain? Siapa yang lain? Ahoy. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bukan secara kebetulan kita bisa beribadah, walaupun mungkin tadi ada sedikit gangguan beberapa mungkin jemaat yang sudah bersiap-siap. Jadi kita punya cuaca yang mengganggu. Tapi puji Tuhan saudara bahwa yang masih sekarang kita beribadah. Dengan jadi berhenti dan beberapa sudah bisa hadir dengan ya, mungkin nanti akan ada sosialisasi tentang FIS yang mungkin tadi pemimpin pujian menyampaikan FIS fellowship Indonesia itu dari bahasa apa ya? Bahasa Inggris Indonesia itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Nanti akan sampaikan apa Indonesia intinya itu adalah sebuah wadah
perkumpulan, dari hamba-hamba Tuhan, dari masyarakat Ines yang ada di Kota Medan, dan menjadi wadah untuk bersekutu, melayani, fellowship, dan tentu berkarya dalam pelayanan. Nanti akan disampaikan oleh pengurus yang ada di sana. Ya, pada malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, namun hal yang sudah wajib bahwa kalau tidak dikenal tidak disayang, setelah kenal baru disayang. Ya. Jadi malam ini nanti saya tidak ditakuti kalau saya sudah perkenalkan diri. Karena cuacanya dingin, pengen bobok. Tapi kalau sudah dikenal, disayang, akhirnya didengarkanlah khotbah itu. Saya berkhotbah sekitar 3 jam. Ya, saya pendeta Yasona Hudu. Ya. Dari namanya jelas menunjukkan ada sebuah identitas itu dari seberang laut. Hudu itu marga. Nama saya itu Yasona adalah harapan. Ceritanya dulu singkat, yaitu bapak saya ini satu-satunya laki-laki. Jadi dia pengen anaknya laki-laki banyak. Lahir anak pertama anak perempuan, lahir anak kedua 1,5 tahun meninggal. Lahirlah saya. Jadi kasih nama Yasona. Artinya apa? Kiranya masih ada lagi. 45, 6, 7 doa itu nggak kesampaian. Jadi 45, 6, 7, 8 peribuan semua. Boru-boru semua, ono alami semua. Rupanya nggak jago dia berdoa bapak saya itu. Iya. Jadi nama yang ada di dalam saya itu nggak tercapai. Yasona sampai ke 45, 8 perempuan semua. Berarti ini saya dari anak sendiri laki-laki. Jadi 3 orang meninggal dunia, karena ada 5 orang. Tetap tidaklah ada harapan untuk punya anak. Saya sudah berkeluarga, ada istri saya di depan yang namanya PDM Sembunyi Berwarna Laut. Boleh berdiri sebentar? Iya. Kalau hamba Tuhan tidak bawa istri, ada 2 pendamping. Yang pertama dia mungkin sudah duda, yang kedua masih lajang. Dan saya bawa istri menjawab 2 hal itu. Saya bukan duda, saya bukan lajang, saya sudah beristri. Tuhan kasih karunia 5 orang anak. Masih muda ya? Masih muda, ada 5. Iya. 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 Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, ketiga pria, keempat boru, kelima ono alami. Begitu. Ya, kami kembali di gereja Pantekosta di Indonesia di Kelurahan Tanjung Selamat. Belum lama, masih 13 tahun ada di pengembangan, masih dalam perjuangan. Ya, puji Tuhan. Kami menyatukan hati untuk bagi Departemen Misi dan Penginjilan. Terima kasih untuk Pak Kadek, silakan berdiri dulu Pak Kadek. Pendeta Elius Waduhu. Yang puji Tuhan. Ministry Maranatha di tempat ini, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Kita percaya di mana ada kebenaran, beritakan di situ akan ada kuasa yang mengatur. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, banyak hamba Tuhan kalau pengen nanti diperbaik, satu saja syaratnya, jangan buru-buru pulang. Letakkanlah Injil, siap sedia. Ya. Didampingi oleh ibu yang cantik dan mereka hadir di tempat ini untuk melayani Tuhan. Sama-sama. Ada juga Pak Kia, silakan duduk sebagai wakil ketua umum, sama istri silakan berdiri Pak. Ya, karena nggak banyak saya perkenalkan sebentar. Iya. Ini juga telah menaklukkan dia berjalan serbaguna Pak ya. Di jalan serbaguna yang begitu keras ditaklukkan dari pelayanan yang dahsyat. Gereja yang dilayani sana sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Ada Pak Zai, silakan Pak. Ya. Ya, Pak Zai, Pak. Ya. Masih lajang, masih belum punya pasangan hidup. Dan ini akan menjadi topik doa kami. Dalam waktu dekat akan yang jauh segera mendekat. Atas doa-doa kami. Kalau tidak mendekat, kita minta digocekkan oleh Tuhan. Supaya angkat alamat dan waktu secara cepat. Silakan dulu Bapak.
Ada apa belakang Pak Gia, silakan Pak Gia sama Ibu. Ya Pak sama Jessica silakan. Ya ini penguasa juga di sini. Ya. Tempatnya ada sekitar berapa ratus meter ya. Sebenarnya banyak yang hadir hari ini. Bapak ini Pak Herman Diakos Ragil seperti ini dan sudah pemuda setempat masih pelayan setempat. Banyak yang sudah ada di list kemarin karena cuaca kita maklumi, ada juga yang sudah berumur. Ya, ada salah satu pembina yang ingin hadir tidak bisa bersama kita. Puji Tuhan ya Allah, perkenalan kami Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk kepada firman. Tema kita pada malam hari ini yaitu kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power. Saya baca beberapa ayat firman Tuhan. Kalau boleh ditayangkan di depan. Pertama Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu lagi, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Bapak Ibu saudara, kita sudah merayakan, kemarin sudah merayakan gereja-gereja merayakan pencurahan Roh Kudus, hari Pantai Kosta, hari ke-50, hari di mana gereja dimulai. Di manakah gereja dimulai? Pada masa Pantai Kosta. Saat kuasa Roh Kudus mulai bekerja, gereja dimulai. Gereja bertumbuh hari-hari ini tidak lepas daripada pekerjaan Allah Roh Kudus, termasuk kekuatan kepada setiap orang percaya hari-hari ini adalah karena karya Roh Kudus. Malam hari ini Bapak dan Ibu kita mendapat sebuah pesan bahwa jangan mabuk oleh anggur. Ada dua tipe manusia, mabuk anggur dunia. Yang kedua adalah penuh dengan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan membaptis kita. Karena tidak ada yang bisa meyakinkan kita untuk percaya kepada Yesus kalau bukan karya Roh Kudus. Roh Allah yang memberikan dalam diri kita benih untuk percaya kepada Kristus. Maka kita dibaptiskan oleh Roh Kudus. Nah setelah itu Bapak dan Ibu, ada tindakan lanjut daripada kehidupan yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus apa? Kita dipenuhi. Dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan hendaklah kamu penuh dengan, dalam bahasa aslinya itu dalam berulang-ulang penuh sampai keadaan kita normal dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus? Karena dengan kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita akan diberi kuasa. Ada kekuatan ilahi yang dalam diri kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang akan saudaraku melahirkan kita, memampukan kita tidak lagi berjalan Tuhan beri kepada orang percaya. Suatu hak harus memenuhi kehidupan kita. Satu hak istimewa, privilege yang Tuhan beri kepada gereja. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, kuasa itu yang akan mengangkat kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam standar kehidupan yang lemah, tapi kita berjalan dalam standar kehidupan yang ilahi. Ada kemampuan-kemampuan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Eksosia adalah sebuah otoritas. Apa yang kita katakan akan terjadi. Apa yang kita doakan terjadi. Apa yang kita imani terjadi. Kenapa? Karena ada kuasa eksosia dalam diri. Tetapi lebih dengan saudara-saudaraku ada sebuah hak istimewa. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus, punya kuasa itu adalah menunjukkan kita adalah kita memiliki hak istimewa dari Tuhan. Hak untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk mendemonstrasikan kehidupan di tengah-tengah kita. Selain kata eksosia, ada satu kata lagi yaitu dunamis. Dari akar kata dinamis, yaitu kekuatan power. Alkitab catat bahwa roh yang ada dalam diri besar daripada tidak roh yang ada di dunia ini lebih besar daripada tidak lebih besar daripada roh yang Tuhan beri dalam hidup.
Ada kuasa, ada dinamis, ada sebuah power yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga orang-orang percaya tidak perlu takut menghadapi keadaan. Katakan amin. Mestinya orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya roh Allah tidak perlu takut seperti orang-orang yang tidak punya kuasa. Ketika keadaan sekitar kita sedang mencekam keadaan dan wilayah tempat kita tinggal, ketika kita sadar bahwa Roh Kudus memberikan kita suatu kekuatan, power yang besar, kita akan berpikir. Roh yang ada di dunia itu lebih besar daripada yang Tuhan, daripada roh yang Tuhan berikan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga eksosia juga sama dengan kata yang dipakai di Yohanes 1 ayat 12, bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini sama, pakai bahasa eksosia. Tapi Bapak dan Ibu, kuasa itu akan turun di dalam Yohanes 1 ayat 12 saat kita percaya dan menerima Yesus. Jadi sama-sama kuasa tetapi beda dalam tujuan. Eksosia dalam Yohanes 1 ayat 12 adalah membuat kita semakin percaya dan bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Dan eksosia dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ayat 8 adalah membuat kita memiliki kuasa, power, dan punya otoritas di tengah-tengah keadaan yang ada. Saya percaya Bapak dan Ibu kalau paham tentang keadaan kita, kuasa ini, kita tidak lagi berpikir tentang hal-hal lain. Mungkin hari ini kita orang sederhana, orang yang mungkin keadaan kita tidak begitu baik, kita senang sederhana. Kita sadar ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, ada kuasa, maka kita akan berkata bahwa saya akan punya kesempatan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk melihat karya yang besar daripada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, dunia tempat kita tinggal hari ini ada sebuah spirit yang menggerakkannya. Dan sebuah spirit itu, Bapak dan Ibu, satu yang saya mau sembuh bagi kita hari ini tentang spirit hedonisme. Apa itu spirit hedonisme, Bapak dan Ibu? Yaitu gaya hidup yang mengagumkan kepuasan dan keinginan jasmani. Itu yang kita lihat hari-hari. Spirit hedonisme itu pada di mana? Manusia digiring kepada apa? Usaha pemuasan diri sendiri, usaha mewujudkan semua kenikmatan yang bersifat temporer, yang bersifat sementara. Moto mereka adalah masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya-kaya. Spirit hedonis akan berkembang tinggi selama gereja tidak mengalami kuasa. Bahkan gereja bisa terseret kepada spirit. Kalau kita tahu pada kalau masa muda bahagia, masa anak-anak bahagia, masa muda foya-foya, apa yang terjadi? Masa tua melanggar. Bukan ada Alkitab di dalam Lukas pasal 15, ada seorang anak muda yang berfoya-foya dan akhirnya melanggar. Bagaimana kita menangani spirit hedonisme yang ada hari-hari ini? Kita punya kuasa kerajaan, punya kuasa dari Allah, dari Allah Roh Kudus. Kita harus memiliki. Kalau tidak, kita akan terseret. Kita bergereja, kita menjadi sebuah anggota jemaat satu gereja, tapi tidak akan memiliki faedah dalam kehidupan kita. Secara jasmani kita tidak bisa melakukan semua keadaan hidup yang bertentangan dengan kehendak. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya tidak mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi penuh dengan Tuhan. Amin. Jangan oleh anggur, karena anggur dikatakan akan menimbulkan hawa nafsu. Orang yang dikuasai oleh anggur akan dikendalikan oleh anggur. Orang yang dikuasai oleh anggur dunia ini, kemampuan dunia ini, yang ada dalam diri apa? Kejahatan demi kejahatan. Akan ada banyak orang yang dikorbankan. Akan banyak orang yang tidak, saudara yang terkasih, yang tidak dia hiraukan. Hidupnya tidak penuh dengan kasih. Beberapa hari yang lalu tentang yang viral yang terjadi di daerah Banten, seorang suami membunuh istri. Ini sebuah petanda bahwa dari semua yang kejadian bahwa kemampuan anggur dunia menguasai, nafsu dunia menguasai apa yang terjadi. Orang yang mesti kita kasih,
Orang yang mesti kita sayangi, itu pula yang jadi korban. Itu pula yang akan menjadi korban kebejatan kita. Kenapa? Karena sudah mati oleh keadaan dunia. Itu sebabnya kita harus merindukan eksosia. Kita merindukan dinamis kekuatan dari Allah memenuhi kehidupan kita. Singkatnya, semua kita yang ada, mau anak-anak, remaja, dan juga orang tua, wajib punya kuasa itu. Bukankah banyak orang tua hari ini yang sedang kebingungan bagaimana mendidik, mengontrol anak-anak? Satu bapak yang pernah berjumpa dengan saya, dia mengeluhkan anaknya yang sudah terikat dengan narkoba. Anaknya ini, bapak dan ibu, setiap hari semua ini bikin kejahatan. Tetangga dia curi, TV dia curi, semua hal elektronik. Sudah selesai di situ dia jual, dia juga bongkar rumah orang lain. Apa yang bisa dia tahu, dia curi. Sampai akhirnya bapaknya ini pindah dari daerah itu karena terlalu malu. Terlalu banyak masalah di sini. Mereka pindah jual rumah itu, dan mereka cari rumah kontrak. Mereka menjauh dari wilayah. Mungkin ada di tengah-tengah kita hari ini. Sepertinya kita kewalahan mengontrol keluarga kita, anak-anak kita, pergaulan mereka setiap hari. Ini jawabannya pada malam hari ini, miliki kuasa itu. Kita sudah nasihati, kita sudah lakukan berbagai cara, tapi mereka terus dikontrol oleh lingkungan mereka, oleh komunitas mereka, oleh sahabat dan teman-teman mereka. Kita butuh eksosia dan dinamis memenuhi kehidupan. Karena itu adalah sebuah power. Karena itu adalah sebuah kekuatan. Karena itu adalah sebuah otoritas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hak istimewa kita sebagai memenuhi kehidupan kita. Tidak ada yang tidak bisa terjadi atas keluarga kita. Katakan amin. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Mungkin sesuatu yang sudah ada di titik yang paling terparah.
Tuhan kerjakan dalam diri kita untuk menjadikan kita saksi. Pertama dari keluarga, penginjilan yang paling hebat kita saat dia melihat orang-orang yang tidak percaya, dia melihat hal-hal yang bisa berjalan dengan baik. Itu penginjilan yang paling hebat. Katakan amin. Saat dia melihat anak-anakmu bertumbuh di dalam satu etika kehidupan moral yang tinggi, di saat semua moral sedang terinjak-injak hari ini, tapi dia masih temukan dalam keluarganya anak-anakmu masih memiliki etika yang tinggi. Saat hari ini perselingkuhan terjadi di mana-mana, ketidaksetiaan terjadi di mana-mana, tapi kalau Allah mengerjakan satu keharmonisan dalam rumah tanggamu, itu adalah satu mitra yang paling hebat dan menyelamatkan. Katakan amin. Saya pernah sampaikan kepada jemaat, mungkin di lingkunganmu engkau tidak didengar, kata-katamu tidak direspon dengan baik, tapi percayalah dan ingatlah bahwa mereka melihat